Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad kama salamta wa barakta wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa aqsaynahum fa hum la yubsirun. Al-ayat. Hadirin jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid Nurul Furqan, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan nikmatnya tersebut kita bisa menjalankan salah satu ibadah wajib kita rutin, yakni thalabul ilmi, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat mu'asalam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangannya, atas risalah, atas dakwanya lah kita sampai saat ini ditakdirkan menjadi orang yang memiliki iman, orang yang memiliki Islam, dan itu adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita ini, yang mana nikmat tersebut kalau kita gunakan sebaik-baiknya tidak ada yang mengakhiri nikmat tersebut, walaupun nanti kita sudah berpindah ke alam yang lain, dari alam dunia menuju alam barzah ataupun juga nanti di alam akhirat. Jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 3, yakni bulan yang pertama dalam perhitungan kalender Hijriah, bulan pertama dalam perhitungan kalender Islam, yang mana umat Islam sendiri jarang yang mengingat-ingat apalagi tahun Masehi. Saat ini kalau takut ini bukti mawon nggih, nuwun sewu. Bulan 9, kalau hitungan Masehi bulan apa Pak? Para jamaah, bulan yang ke-9 tahun Samsi atau tahun Masehi, September. Kalau bulan Hijriah, bulan ke-9 bulan apa? Syahrul Ramadan. Itu bulan yang ke-9. Bulan yang ke-10 Syawal. Bulan yang ke-11 Dzulqa'dah, dan ke-12 Dzulhijjah, dan sekarang bulan ini kembali yang pertama di tahun baru 1445 Hijriah. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan bahasan pada malam hari ini, kita sudah maklum yang mana pada saat ini kita masih diliputi oleh suasana duka cita dengan berpulangnya salah satu jamaah kita
yakni Bapak Samian, jamaah yang cukup aktif. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan diterima segala amal solehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, terkait dengan masalah hijrah. Ini adalah salah satu bentuk perjuangannya Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka menghadapi intimidasi atau tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Itu pada waktu zaman Nabi. Bagaimana kalau dengan sekarang? Masih adakah intimidasi atau tekanan-tekanan dari orang kafir terhadap umat Islam? Jawabannya masih. Maka konsep hijrah dalam segala bentuk kehidupan dan segala perwujudannya itu masih tetap relevan atau sih kanggo, sih update, masih diperlukan konsep hijrah itu sendiri. Kenapa Rasulullah itu hijrahnya menuju Madinatul Munawwarah, yang mana pada saat itu masih bernama kota Yatsrib? Dan ini mendapat petunjuk dari Allah lewat mimpi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2272, yang mana Rasulullah ini bersabda, aku melihat dalam tidur, berarti ini bermimpi. Arafil manam, melihat dalam tidur, bahwasanya aku ini berhijrah dari Makkah menuju suatu tempat yang di situ banyak terdapat pohon kurma, karena Madinah ini sangat subur. Mungkin mau dalam sini atas tempat kebunan. Kalau menurut keterangan para ahli, ya para ahli, diantaranya Profesor Dr. Azami Samiul Jazuli dalam salah satu bukunya yang berjudul Hijrah dalam Pandangan Al-Quran, ya di situ menerangkan bahwa Madinah adalah tempat yang subur, banyak pohon kurma. Ini ceritanya Rasulullah lewat mimpinya. Aku mencoba menebak apakah tempat itu, dikira Yamama. Ternyata tempat itu adalah Yatsrib. Kemudian diganti nama Madinah. Dan ini memang perintah Allah. Hanya saja teknisnya, selaku pemimpin, selaku pemuka, selaku penggede, yang diincar adalah Rasulullah itu sendiri, target utamanya. Maka ya, yang disuruh hijrah duluan adalah para sahabatnya terlebih dahulu. Beliau kari-kari sama sahabat Abu Bakar. Nah, ketika Allah memerintahkan, pasti jaminan keselamatan Allah sudah tanggung. Apa buktinya? Surat Yasin ayat 9 yang saya tadi baca di dalam pembukaan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa arsaynahum wa hum la yubsirun. Ya, kita satu ayat saja, tidak seluruhnya nggih surat Yasinnya nggih. Nggak seluruhnya, sampun sing saudara kita saja. Kita satu ayat saja tapi jelaskan maknanya. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di depan mereka sadau, hijab atau dinding, tapi dinding yang tak kelihatan. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka sadau, hijab atau penghalang. Wa aksainahum wa hum la yubsirun, sehingga mata mereka itu tidak bisa melihat perjalanan hijrah kaum muslimin. Loh, kenapa kok nggak dikejar? Kenapa kok nggak tertangkap? Kenapa kok gak sudah dideteksi oleh mata-matanya atau telik sandinya orang kafir? Karena ini sudah menjadi tugas Allah, dijamin dilindungi. Mereka dikasih penghalang, meskipun semua para sahabat hijrah itu tidak kelihatan, perjalanannya tidak terdeteksi. Coro radar zaman saya itu udah nggak bisa melihat, karena memang dipasang penghalang oleh Allah. Ini jaminan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong, memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan menguatkan pijakanmu. Ini jaminan.
Lantas apakah kalau dijamin itu akan kita seenaknya saja, santai-santai saja, sebisa-bisanya saja, tanpa ada upaya atau ikhtiar apapun? Tentu tidak. Buktinya apa? Kalau para sahabat sudah dilindungi oleh Allah dengan cara tidak memperlihatkan orang kafir atas perjalanannya, tentunya Nabi dilindungi. So pasti itu. Gak mungkin sahabatnya dilindungi sementara Rasulullah dibiarkan. Tidak mungkin. Tapi itu pun Rasulullah tidak serta-merta berjalan biasa-biasa saja, mengambil jalur yang tidak biasa dilewati antara Mekah dan Madinah, yang kurang lebih kemarin saya pernah ceritanya itu berjarak sekitar 380 km, kira-kira Surabaya Jogja. Apakah naik bis patas? Tidak, waktu ada bis saat itu. Apakah naik Grab? Tidak ada waktu itu. Rental mobil tidak ada, pakai onta sama kuda. Dan itu ditempuh selama 8 hari perjalanan. Loh kok lama? Karena memang tidak melewati jalur-jalur yang biasanya. Dalam rangka apa? Mengelabui orang kafir. Jaminan Allah ada, tapi upaya tetap jalan. Tidak mengharapkan begitu saja, gak jaga begitu saja. Wis talah, wis dijamin sampai Gusti Allah. Memang rezeki dijamin sama Allah. Apa ya terus gak bekerja? Kan gak seperti itu. Jodoh dijamin sama Allah. Apa yang nggak mencari, apa yang nggak PDKT atau nggak sholat istiqoroh segala, memilih, tetap ada ikhtiar. Nggak ganti sama iki, nggak usah patah hati. Dunia tak selebar daun kelor. Cari yang lain, tetap berupaya. Apapun ada jaminan dari Allah, termasuk rezeki. Tapi ada upaya tetap dijaga. Apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam rangka ya, mengelabui kaum kafir Quraisy, rutenya itu tidak melewati yang biasa dilewati masyarakat atau orang kebanyakan. Dia melewati yang pertama itu dari beliau, kudune tekok Madinah ke arah dari Mekah ke arah Madinah itu ke arah utara. Tapi dia justru ke selatan dulu, sejauh 6 sampai 7 km, yaitu di Gua Zur. Nggak ada yang menyangka orang kafir itu kalau Rasulullah sampai memutar seperti itu. Kemudian setelah dari Gua Zur, dia meneruskan ke sebuah tempat yang namanya Usfan. Kemudian bergerak dengan memutar ke perkampungan namanya Ummul Ma'bad, ya, yang bukan berhenti di wilayah Al-Jufa. Kemudian melanjutkan ke Taniyat Al-Murrah, kemudian ke Mulijal Lakof, ke Muwijat Fujaj, ke Babdil Kasir, hingga tiba di sebuah desa yang namanya Zu Salam. Lalu memutar ke arah barat, meneruskan ke arah Madinah, berhenti di sebuah daerah yang bernama Kuba. Wis leren dhisik ngedekno masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Baru setelah itu perjalanan ke Madinah. Selama 8 hari ditempuh. Jarak 380 kilo. Seperti sini Jogja kira-kira seperti itu. 8 hari. Nek kula panjenengan sedaya 380 kilo bisa ditempuh 4 jam setengah atau 5 jam nek lewat tol. Nek lewat bawah antara 7 sampai 8 jam. Nek gak macet, nek medion macet terutama Caruban bisa sampai 9 sampai 10 jam. Loh kenapa kok pengalaman gitu? Ya karena satu riwariwi Surabaya Jogja dulu itu, lah bapak kula itu yang Jogja. Tapi kalau lahir ten Surabaya, jodohnya ketemu Glade. Ditarik ya. Lantas apa yang terjadi di perkampungan di Madinah? Kenapa kok kemudian Rasulullah itu jujuknya ya ke Madinah? Karena di sana sudah ada penduduk, sudah ada komunitas Muslim. Apa niatan Rasulullah dengan hijrah itu? Tidak lain adalah perjuangan. Niat dunia, niat akhirat. Dalam salah satu hadis Nabi, yang mana hadis ini oleh Imam An-Nawawi ya, ditulis di nomor hadis yang pertama
di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Arba'in An-Nawawiyah terkait masalah niat. An-niyatu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk amal itu tergantung niatnya. Nah, ini digandengkan dengan peristiwa hijrah, masalah niat ini. Pamangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, dunia dan akhirat. Wa mangkana hijratuhu, dan barang siapa hijratuhu lidunya yusibuha awing ra'atin yang kikuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya, yang akan dicarinya, awim ro'atin yang kikuha, atau wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya ya dapatnya dunia atau wanita yang akan dinikahi, akhirat kosong. Ini babakan niat dikaitkan dengan masalah hijrah. Artinya hijrah itu bisa kapan saja, nggak harus pada saat zaman Nabi saja, karena niat itu terus menerus yang akan modal utama dan mendasar untuk segala untuk ibadah kita. Ini pelajarannya. Cara gampangnya ngeten. Misalnya Cak Basir kali bapak niki sami-sami medayo ten daleme Pak Rifai. Nah, salah satu niat dunia akhirat, nggih silaturahmi, nyambung seduluran. Nah, sijine golek kopi gratisan umpamanya. Niat duniawi saja, yes gak apa-apa ketepaan, dalam artinya engkau lah oleh kopi, oleh kopi gratisan, umpamanya begitu. Ya. Tetapi ketika ditamui orang berdua, pasti tuan rumah itu ngasih kopi dua-duanya. Sing niat silaturahmi, ambek niat golek kopi gratisan, podo-podo oleh kopi. Cuman bedane, sing niat silaturahmi oleh pahala dunia akhirat, ya oleh kopi, ya oleh pahala akhirat. Nah, sing golek kopi gratisan ya oleh kopi tok. Masalah ibadah karena nyambung silaturahmi, ya ndak wong niate golek kopi gratisan. Nah, misalnya seperti itu. Masalah niat itu. Dengan jumlah yang sangat banyak ya. Bukan sanak, bukan kadang. Ketemu para sahabat ya di Madinah. Apa sindiran Allah? Walladzina tabawwa'u daral imannya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan sudah beriman, yakni kaum Ansor, min qablihim, sebelum kedatangan mereka, para tamunya, para muhajirin ya. Apa sih perasaannya mereka? Apa merasa terganggu? Oh, boten. Apa merasa acu tak acu? Boten. Apa merasa dianggap ini sebagai pengungsi? Boten. Ya. Tuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka tuh mencintai kaum muhajirin itu dicintai oleh kaum Ansor. Walah dulur-dulurku teko kabeh. Bahkan ada ya sahabat Abdurrahman bin Auf ya, hartanya ditinggal di Mekah, nggak menyisakan sedikit pun. Ditawani, wes hartaku pengen separuh. Abdurrahman bin Auf nggak mau. Ojo, gak ngono aku, gak ngono, ojo. Nek sampean ditawani kira-kira yen napa? Wes separuh hartaku pengen. Gampangannya wes tanah, katakanlah setengah hektar. Wes separuh dang. Ya, matur suwun. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Meskipun harta yang ditinggalkan begitu banyak di Madinah karena menjalankan hijrah, dia ikhlaskan. Dia hanya tanya begini, wis duduno pasar. Dasarnya mental dagang, mental bisnis mindset bisnis. Aku duduno pasar, gak usah pakai apa-apa. Ditunjukno pasar di sana. Dengan berdagangnya itu berkembang. Nah, dua sahabat Nabi
yang punya bakat dagang terhebat itu. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ya siji nggak serakah, malah sebaliknya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu begini, pernah nangis terseduh-seduh. Gara-garanya apa? Apakah hartanya hilang dirampok orang? Tidak. Apakah rekeningnya kena blokir? Tidak. Atau rekeningnya kena hacker sehingga hilang semua? Tidak. Rasulullah itu dawuh datang Abdurrahman bin Auf niku. Hei Abdurrahman, meneh-meneh mlebu surgamu iku kari dhewe. Jaraknya ambek kanca-kancamu, jarak ambek para sahabatmu itu kurang iku 500 tahun. Mlebu surgane. Nangis Abdurrahman bin Auf. Lho, kenging napa wahai Nabi? Kula kok terakhir mlebu surga kenging napa? Mergo donyamu akeh, dadi hisabmu iku suwe. Lha nek aku tak melarat ae. Cek gak suwe-suwe aku dihisab, cek nang cepetan aku sampe mlebu surga. Itu Abdurrahman bin Auf. Nek Abdurrahman Glade, beda lagi ceritanya. Wis gak apa-apa kari-kari, sing penting mlebu surga. Oleh emberane tak lho gak apa-apa lho nggone nglempo. Sing penting nang donya aku sugih. Kena Abdurrahman ngoro. Akhirnya apa? Yang dilakukan supaya bangkrut. Ya. Dia itu beli kurma busuk ulaan 10 ton, dibeli dengan harga kurma segar. Wis secara kalkulasi usaha pasti rugi. Pasti rugi. 10 ton kurma busuk dibeli dengan harga kurma bagus, kurma segar. Wis dibeli kabeh dengan harapan dia nanti yang beli itu pasti harga ini, harga kurma busuk. Ya pasti rugi. Saking kepingine mlebu surga cepetan donyane dientekno. Tapi jenenge Abdurrahman bin Auf gak duwe balung kere nek cara kene. Kok dilala kersane ngalah, kok terus dituku karo wong Yaman dalam rangka untuk pengobatan karena terjadi pandemi penyakit. Kurma yang busuk tadi itu dibeli dengan harga lebih mahal daripada kurma segar. Loh, lah tambah sugih Abdurrahman bin Auf. Karepe kepingin rugi, karepe kepingin bangkrut, tapi kekayaannya malah bertambah. Nah, ini adalah Abdurrahman bin Auf. Dan Abu Dzar Al-Ghifari sama, hanya saja keturutan melarat. Abu Dzar Al-Ghifari keturutan nggak duwe. Nah, saya lanjut aja di ayat ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan sahabat-sahabat kaum Ansor ini tidak ada pamrih sama sekali dengan apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Bahkan istrinya yang lebih dari satu itu ada yang dicerai diberikan kepada sahabatnya. Nah, sampean paling gak gelem termasuk kula, semoga gak ada karma kali. Golek dhewe kono lapo tak kakekno. Kene perjuangan setengah mati kok tak kakekno. Nah, tapi zaman dulu itu para sahabat kaum Ansor, apapun sampai istrinya dicerai salah satu supaya dinikahi sama kaum Muhajirin, sampai seperti itu. Ini yang pertama, tidak ada pamrih sedikit pun. Wes gak karena iki karena misalnya tendensi lah, karena pengen nunggu aku ngekei kok dibalas 2 kali lipat, tidak. Ya, kemudian berikutnya di samping tidak ada pamrih, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosoh, dan lebih mengutamakan kaum Muhajirin meskipun dirinya sendiri itu ada perlu. Aku perlu duit, harus sudah setengah kanggo usaha iki. Tapi ternyata dulurku kaum Muhajirin kok membutuhkan, wis tak kekno Bapak. Aku tak ngalah. Sampai seperti itu. Akhirnya dengan kondisi seperti ini Allah membuat sebuah sinyalemen atau sindiran. Wa may yuqqa suha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat pelit, maka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dengan cara hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, mungkin materinya agak berat karena memang terkait masalah hijrah. Kita perlu mengingat-ingat kembali, mengambil pelajaran. Ya. Artinya apa? Inti utamanya adalah kalau kita serius dalam memperjuangkan agama Allah, kita akan ditolong dalam segala bentuk yang tidak kita ketahui dan tidak kita disangka-sangka. Nah, terus konsep persatuan
Muhajirin sama Ansor itu bukan sanak dan bukan katan secara nasab, secara garis keturunan, tapi kedekatan, keakraban, kerukunannya melebihi saudara kandung atau saudara senasab. Ini persatuan, saling tolong menolong. Jiji yakin Islam pasti dimenangkan oleh Allah. Nah, kita gak hanya sebatas keyakinan saja, kemudian kita tuh sama saudara kita istilahnya nggak merajut persatuan. Ada 2 poin itu sebenarnya. Bersatu iya, yakin dengan kemenangan yang Allah janjikan iya. Surat An-Nur ya, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang soleh. Sahabat Amr bin As itu pernah dipanggil oleh Nabi, wahai Amr bin As, ini ambil baju perangmu dan senjatamu. Kaget. Ada apa wahai Nabi? Kamu tak perintahkan untuk berperang bersama para prajurit muslim. Semoga Allah menyelamatkanmu dan kamu mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ada ghanimah, ada fa'i. Kalau ghanimah harta rampasan perang itu lewat peperangan dulu. Tapi kalau fa'i turun sampai perang, musuhnya teluk, itu namanya harta rampasan, namanya fa'i. Musuhnya wis gak ngelawan blas mergo gak wani. Wis teluk nomor tunduk kali selesai nyerah gitu aja, itu namanya fa'i. Tapi apa jawaban Amr bin As? Wahai Nabi, saya masuk Islam, saya dahulunya ini jahiliyah, saya dahulunya ini kafir. Masuk Islam bukan karena harta, tapi karena kecintaanku kepada Islam dan kecintaanku kepada wahai Nabi. Ini jawaban Amr bin As. Tapi apa dawuh Rasul Amr bin As? Iya, aku ngerti. Ingat, harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Itulah harta yang baik. Mobil Ferrari bagus, berkualitas. Lebih berkualitas lagi kalau yang punya itu orang muslim. Lamborghini bagus, lebih bagus lagi kalau dimiliki oleh orang muslim. Tapi sekarang masih belum, kecualinya sedikit. Yang agak-agak senduwe wong bule. Rolls Royce bagus, lebih bagus lagi kalau dimiliki oleh orang muslim. Kenapa seperti itu? Keterangan Rasulullah tadi kepada sahabatnya Amr bin As. Ya. Secara ilmu tauhid, ketokannya barang ya, kayak sepeda motor, mobil, tanah, rumah, apa saja, itu mungkin itu diam. Tapi sebenarnya itu adalah bertasbih pada Allah. Nah, sesuatu yang bertasbih kemudian dimiliki orang sama-sama bertasbih, klop. Zaman kalau nggak apa-apa kalau gini. Ini idenya Ustadz Khairi loh ya, PDM Mojokerto Ustadz Khairi. Sama kalau ngelus-ngelus motor apik ngono lho. Wis kon saiki yo sing duwe kon dudu wong bertasbih. Kapan-kapan kon sing duwe wong sing bertasbih. Itu kadang dijalankan seperti itu. Guyonannya kayak gitu. Sama orang tidak lah ane sepeda motor X-Max nek umum X-Max atau V-Max awakmu saiki sing duwe dudu wong bertasbih. Kapan-kapan awakmu sing nyekel sing duwe sing numpake wong sing bertasbih. Ya itu baru klop. Harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, saya tadi dipeseni sama Pak Sindu gak suwe-suwe. Soalnya istilahnya ya, yang pertama kita masih dalam suasana duka cita. Kemudian istilahnya tadi mulainya juga jam 7:30 kurang. Ya. Mungkin jamaah sampun saya, ya kalau mau terusaken ya monggo mawon napa, tapi kula ningali kondisi. Ya mungkin mawon sepindah malih kita doakan jamaah mriki sedaya diparingi keberkahan, berkah umure, berkah rezekine, berkah napa mawon nggih, istilah berkah ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi enten lepat, kladuk, kula ngaturaken saagunging samudra pangaksami.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.